welcome back to another hobi tutorial. Di tutorial kali ini kita akan membahas sebuah fitur hobi yang sangat penting, yaitu P2P ya, atau peer-to-peer. Ya, jadi pertama-tama kita akan jelaskan dulu P2P itu apaan sih ya. Jadi P2P atau peer-to-peer itu sebuah fitur yang disediakan oleh hobi ya. Ini free of charge ya, atau gratis ya. Itu untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual sebuah koin. Misalnya contohnya adalah USDT ya, atau kita bisa bilang aja adalah dolar kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau beli suatu koin, misalnya contoh aja misalnya ADA ya, atau Cardano ADA ya. Nah, kita butuh USDT untuk beli koin tersebut ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita mesti pairing ya. Untuk per saat ini ya, itu ADA atau Cardano ya, itu ada di harga sekitaran 2,1 USDT gitu ya. Jadi kita butuh 2,1 USDT untuk beli sebuah ADA kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita harus beli USDT lewat bank atau financial institution yang lain ya, nah itu kita bakal lebih ribet dan biayanya bakal lebih mahal kayak gitu ya. Jadi hobi sendiri, hobi menyediakan sebuah platform untuk mempertemukan antara orang yang lagi butuh USDT dengan orang yang lagi nggak butuh atau lagi pingin jualan USDT. Ya, kenapa jualan? Karena mungkin dia habis jualan nih, dia habis jualan Bitcoin misalnya ya. Mudah-mudahan di bulan November itu Bitcoin mencapai 85.000 ya, seperti prediksi banyak orang kayak gitu ya. Nah, jadi orang itu udah mendapatkan USDT dan kebetulan orang itu mau mencairkan ke dalam bentuk rupiah gitu ya, dalam bentuk IDR ke akun BCA dia kayak gitu ya. Jadi itulah fungsi dari P2P. Oke, nah cara menggunakan fitur P2P ini cukup sederhana. Yang pertama-tama tentunya kita mesti login ke akun kripto kesayangan kita, yaitu Huobi ya, Huobi Global. Oke, setelah kita login, kita langsung masuk ke ya, klik yang atas itu ya, namanya adalah Buy Crypto ya. Buy Crypto ada dua fitur ya, Quick Buy or Sell dan P2P Market ya. Oke, jadi tunggu bentar. Nah, langsung kita masuk ke yang kedua. Oh ya, ini dipakai untuk kalau kita langsung mau beli nih, misalnya kita mau beli suatu koin ya. Nah, tapi kalau kita belum punya ya, kita mesti beli USDT dulu ya. Oke, jadi kita ke yang kedua, yaitu P2P Market. Oke. Nah, di sini seperti yang kita bisa lihat di sini, ada banyak penjual ya, yang saya yakin sebagian besar itu pasti orang Indonesia ya, karena pairingnya dengan IDR atau rupiah kayak gitu ya. Nah, si hobi sendiri udah mengurutkan dari harga paling rendah. Jadi per saat ini, saat video ini dibuat, harga paling rendah yaitu 14.700 kurang lebih ya. Jadi artinya satu USDT itu dihargai dengan harga 14.778 rupiah kayak gitu. Nah, kita bisa kalau kita mau beli, kita klik aja di sini, jadi buy USDT, nanti kita confirm dan lain-lain ya. Oke, jadi kita misalnya mau beli, misalnya kalau kita mau menggunakan 5 juta ya, 5 juta IDR atau rupiah. Nah, kita bisa mendapatkan 338,3 USDT. Nanti kita klik confirm aja. Nanti kita mesti transfer bank, atau kita sebagian besar orang sekarang udah punya itu ya, internet banking atau mobile banking kayak gitu ya. Kebetulan banknya hanya ada bank BCA kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau beli, oh ya, kita balik lagi P2P Market, oke. Nah, tapi saya sedikit disclaimer dulu ya, dan sedikit tips ya. Selain cari harga yang paling murah, barusan yang saya mau beli itu ternyata pindah ke bawah ya. Nah, kita harus memperhatikan reputasi dari si penjual juga ya. Jadi saya biasanya bakal cari penjual dengan reputasi cukup tinggi, misalnya ini ya 92% dan dia punya cukup USDT ya. Oke, saya bakal beli USDT punya dia kayak gitu ya. Oke, walaupun ini cukup murah ya, tapi saya nggak tahu kenapa ratingnya sangat-sangat buruk ya, 62% kayak gitu. Oke, nah sekarang saya bakal demonstrasikan. Misalnya anggap aja kita punya USDT, anggap aja kita baru jualan ya, kita baru jualan sebuah koin, misalnya kita baru jualan ETH atau Ethereum, kita punya sejumlah USDT ya, dan kita mau iklankan USDT kita. Karena kalau kita cairkan melalui bank atau financial institution yang lain, itu prosesnya ribet dan ada biayanya. Oke, nah kita cara iklankan gimana? Kita langsung aja klik create ad di situ. Oke, kita create ad.
Oke, klik OK aja. Nah, saya mau ngapain sih? Saya mau jualan, saya mau sell. Oke, saya mau sell apa? Saya mau sell USDT saya. Oke, saya mau tukar dalam bentuk IDR atau rupiah ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, fee-nya adalah 0%, 0%, artinya Huobi sama sekali tidak mengambil keuntungan dari fitur P2P market ini. Jadi misalnya kita beli atau jual USDT sebanyak 5 juta, itu 100% dari 5 juta itu akan pergi ke penjual ya. Oke. Nah, harganya gimana ya? Harganya itu kita ke bawah aja, kita pilih aja yang limit price ya, kita bukan pilih yang market price tapi limit price. Jadi kita memastikan bahwa harganya itu bakal fix ya. Contohnya saya memasukkan harganya adalah 15.500 misalnya. Oke, artinya satu buah USDT yang saya punya itu saya ingin tukar dengan harga 15.500 rupiah atau IDR. Ya, oke, di sini ada tulisan market price-nya 14.300 ya. Ini bisa di-ignore aja sih, karena jarang sekali orang yang menjual dengan harga 14.300 ya. Biasanya jauh di atas itu ya. Tapi angkanya ini bakal depends on ya, tergantung dari seberapa butuh Anda teman-teman ya rupiah kayak gitu. Jadi misalnya kita lagi agak sedikit butuh, kita butuh urgent rupiah ya. Misalnya contohnya besok kita mau DP rumah atau apa gitu kan, kita bisa masukkan angka ya yang cukup rendah, misalnya 14.900 misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin bahkan kita bisa masukkan 14.700 kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak butuh-butuh amat, ya, apalagi kita mau jualan iseng-iseng gitu ya, kita bisa masukkan suatu angka yang lebih tinggi, 15.600 atau mungkin 16.200, terserah kita ya. Tentu saja kalau kita masukkan angka yang lebih tinggi, kemungkinan kita bisa menjualnya itu lebih lama ya. Tapi everything depends on you ya, maksudnya kita terserah ya angkanya berapa. Saya masukkan dulu misalnya 15.975 misalnya kayak gitu. Oke, nah kita scroll ke bawah, kita ada yang namanya payment window di situ ya. Payment window adalah sebuah waktu yang kita berikan kepada pembeli untuk melakukan transaksi ya. Jadi biasanya sih saya bakal masukkan misalnya 20 menit ya. Kenapa begitu lama? Walaupun sekarang orang udah punya mobile banking atau internet banking gitu ya. Nah, tapi tentu saja kita harus consider orang-orang yang masih harus pakai ATM ya, mesin ATM kayak gitu ya. Jadi dia harus pergi ke ATM segala macam. Jadi 20 menit biasanya waktu yang cukup ya. Oke. Nah, sekarang berapa sih USDT yang saya punya? Kita klik aja di available. Kebetulan saya hanya punya 22,9 USDT kayak gitu ya. Sangat jarang bagi orang yang mau jualan itu hanya punya segini sedikit ya USDT ya, 22 dolar ya, sangat sedikit ya. Karena saya hanya mencairkan USDT saya hanya untuk kebutuhan demonstrasi aja di sini ya. Tapi biasanya orang itu punya mungkin sekitar ratusan atau ribuan USDT ya. Oke, nah minimumnya untuk Huobi itu adalah 200.000 ya. Nah maksimumnya saya biasa masukkan semua dari uang yang saya punya, yaitu 367.000 ya, atau sekitar ini 22 USDT kayak gitu. Oke, nah minimum ini pun nggak harus 200.000 ya. Misalnya kita nggak mau repot ya, kita mau orang ya jangan terlalu dikit lah, karena repot ya, kita harus ngelakuin transfer USDT segala macam. Kita mau masukkan misalnya 5 juta misalnya ya. Tentu saja untuk kasus saya nggak akan bisa, karena kan USDT yang saya punya hanya 22 aja kayak gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang user yang punya misalnya ribuan USDT ya, ini bisa dimasukkan misalnya 5 juta atau 10 juta kayak gitu. Artinya dia nggak akan melayani pembeli kecil yang hanya mau tukar misalnya 1 juta rupiah kayak gitu ya. Nah, ini saya balikan lagi, saya masukkan lagi minimumnya yaitu 200.000 rupiah. Oke, jelas ya. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, ada yang namanya advanced filter ya. Kita masukkan, biasanya sih saya masukkan no limit ya biasanya. Oke, saya kasih lihat dulu ini apaan sih ya. Jadi kita menrestrict ya, atau kita membatasi pembeli kita maunya orang yang kayak gimana kayak gitu. Misalnya contohnya orang yang udah pernah beli dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau saya sih saya bakal menonaktifkan ini ya. Kenapa? Karena menurut saya sih resiko itu ada di tangan pembeli ya. Kalau saya sih gampang ya, karena kita setelah ada uang masuk kita baru melakukan transaksi ya, kita baru mentransfer USDT kita dari akun Huobi kita ke akun Huobi si pembeli gitu kan. Jadi buat kita boleh dibilang hampir
hampir tanpa resiko gitu kan, kayak gitu. Jadi saya biasanya nonaktifkan aja. Oke, lalu payment methodnya itu kebetulan saya udah masukkan sebuah akun bank saya, yaitu kebetulan bank BCA ya. Ini nomornya, ini nama saya ya. Nah, saya aktifkan aja di situ. Oke. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menambahkan akun banknya. Misalnya kita mau menambahkan akun Bank Mandiri atau akun Bank BRI, BNI gitu ya, kayak gitu. Oke, lalu ada yang namanya note di sini ya. Saya bisa masukkan misalnya berapa disclaimer, tolong segera transfer karena waktu transaksi hanya dibatasi 20 menit saja ya, setelah 20 menit batal segala macam gitu. Tapi saya biasa kosongin sih, orang udah ngerti lah kayak gitu ya. Oke, nah udah semua, saya langsung masukkan aja trading password saya di sini ya. Biasanya sih itu bakal sama dengan akun hobi saya ya. Tapi kalau kebetulan beda ya kita masukkan aja ya. Saya tik di sini I've read and agree to the terms of trading ya. Saya udah masukkan. Udah, saya udah berhasil memasukkan iklan saya ya. Saya view my ads ya. Jadi ini nomornya, lalu saya menjual USDT sejumlah $22, limitnya 200.000 sampai 367.000, harganya 15 ribuan. Kayak gitu ya. Kalau kita masih mau edit ya, kita mau edit iklan kita boleh, kita mau delete boleh ya. Jadi itu terserah kita ya, iklan kita kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngajarin ya bagaimana caranya kita menambahkan akun bank lain ya. Nah, kita masuk ke daerah setting sini, lalu kita pergi ke namanya payment method ya. Payment method ini kebetulan udah ada satu, yaitu bank BCA saya. Saya bisa tambahkan add a new payment method. Saya bisa tambahkan misalnya bank card yang lain ya, namanya sama, bank name-nya yaitu misalnya saya masukkan Bank Mandiri ya, lalu bank card-nya ini masukkan bank card saya ya, nomor akunnya, masukkan trading password dan langsung di-confirm aja. Itu nanti bakal muncul di sini ya, Bank Mandiri saya kayak gitu ya. Biasanya sih kita bakal rekomend 2 sih minimal ya. Biasanya sih BCA udah pasti, yang satu lagi bank lain ya, misalnya Bank Mandiri atau Bank BNI, BRI semacam kayak gitu. Oke, udah selesai ya. Udah sih, udah beres ya. Berarti kita udah berhasil memasukkan iklan kita ya. Nanti kalau ada orang yang beli, itu bakal masukkan notifikasi email kita ataupun ke SMS kita ya. Nanti kita langsung transfer ya, setelah kita cek di akun kita, di akun BCA kita misalnya ya, bahwa duitnya udah masuk ya. Nah, kita langsung transfer USDT ke akun hobi si pembeli kayak gitu ya. Tolong diperhatikan bahwa kita harus cepat ya, karena itu bakal ngefek ke rating kita ya. Semakin cepat kita melakukan transaksi ya, itu nanti rating kita bakal semakin tinggi kayak gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar di bawah ya. Atau misalnya teman-teman mau bertanya melalui Telegram. Oh, by the way, Hobi Global Indonesia memiliki sebuah akun Telegram ya, yang linknya ada di bawah ya, ada di bawah sini. Nanti ada apa sih di akun Telegram ya, selain kita ada berbagai macam promo, misalnya kita ada koin baru ya yang akan listing di hobi kayak gitu ya. Nah, kadang kita memberikan airdrop ya. Jadi airdrop itu ya sebelum koin di launching kayak gitu ya. Nah, jadi kita akan banyak sekali analisa pasar ataupun lagi banyak event-event ya hobi di Indonesia. Oke. Nah, sekian tutorial P2P atau peer-to-peer kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan akun hobi teman-teman ya untuk dengan menggunakan fitur P2P. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.